Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsiah dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oslo. Di sini saya ingin mempresentasikan ekowisata bahari Provinsi Kalimantan Barat. Pokok pembahasannya, yang pertama aksesibilitas udara, yang kedua top event Kalimantan Barat, yang ketiga aksesibilitas laut, yang keempat atraksi ikonik daerah, yang kelima penginapan dan hotel, dan yang terakhir atraksi wisata daerah. Yang pertama kita membahas tentang aksesibilitas udara. Jika dilihat berdasarkan peta, tentunya Kalimantan Barat memiliki banyak bandar udara. Kebanyakan adalah bandara yang bersifat non-publik, contohnya yaitu bandara untuk keperluan militer. Namun terdapat 3 bandara yang saat ini masih aktif beroperasi secara komersial atau publik, yaitu Bandara Supadio, Bandara Rahadi Osman, dan Bandara Pangsuma. Perlu diketahui bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan bandara internasional yang berada di kota Singkawang. Pembangunan ini diestimasikan akan selesai pada tahun 2024, ujar Kasubdit Transportasi Udara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN atau Bappenas Ahmad Zainuddin 2022. Yang pertama, Bandara Supadio dengan landasan pacu arah yaitu 15/33, panjang yaitu 2250 dan lebar 45, permukaan aspal. Maskapai dengan tujuan, yang pertama Air Asia, tujuan Kuala Lumpur Internasional dan Kuching. Batik Air dengan tujuan Jakarta Soekarno-Hatta, Citylink dengan tujuan Jakarta Soekarno-Hatta dan Surabaya. Garuda Indonesia dengan tujuan Jakarta Soekarno-Hatta. Indonesia Air Asia dengan tujuan Jakarta Soekarno-Hatta. Lion Air dengan tujuan Batam Soekarno-Hatta dan Surabaya. Nam Air dengan tujuan Jakarta Soekarno-Hatta, Ketapang, Putu Sibau, Sintang, dan Surakarta atau Solo. Sriwijaya Air dengan tujuan Jakarta Soekarno-Hatta, Super Air dengan tujuan Jakarta Soekarno-Hatta dan Yogyakarta Internasional. Dan terakhir Wing Air dengan tujuan Batam, Ketapang, Palangkaraya, Putu Sibau, dan Sintang. Bandara Rahadi Osman dengan landasan pacu arah 17/35, panjang 1397, lebar 30, dan permukaan aspal. Maskapai dengan tujuannya Citylink tujuan Pontianak, Nam Air Pangkalan Bun, Pontianak dan Semarang, Susi Air Nagapino dan Sintang, Wing Air Pontianak dan Semarang. Bandara Tebilian, landasan pacu arah 15/33, panjang 1650, lebar 30, permukaan aspal. Maskapai dengan tujuan Nam Air tujuannya Pontianak, Susi Air tujuan Tapang Putu Sibau, Wing Air tujuan Pontianak. Yang terakhir Bandara Pangsuma, landasan pacunya arah 10/28, panjang 1800, lebar 30, permukaan aspal. Maskapai dengan tujuan yang pertama Citylink tujuan Pontianak, Nam Air tujuan Pontianak, Wings Air tujuan Pontianak. Dengan adanya informasi terkait aksesibilitas udara di Kalimantan Barat, diharapkan dapat mempermudah wisatawan dalam mengeksplorasi tempat-tempat yang ingin dikunjungi di Kalimantan Barat.
Di sini ada 3 top event Kalimantan Barat. Yang pertama Festival Cap Gomeh di Singkawang, pelaksanaannya 5 Februari dengan sumber Tribun Pontianak. Yang kedua Nyobeng Adaya Bidayuh di Bangkayang dengan tanggal 15 sampai 17 Juni. Yang ketiga Meriam Karbit di Pontianak menyambut Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat 2 event Kalimantan Barat yang berhasil masuk dalam karisma event Nusantara 2023, yaitu Festival Cap Gomeh dan Nyobeng Dayak Bidayuh. Menurut Gubernur Kalimantan Barat dalam wawancara yang dikutip dari kabaronline.com menyatakan ini yang masuk dalam camp. Walau event kulminasi Kota Pontianak belum masuk karena terlambat menyampaikan proposal jadi tak lolos administrasi. Sutarmiji berharap bagi daerah yang memiliki event potensial agar bisa mengirimkan proposal ke pemerintah pusat. Hal ini tentunya berguna untuk mengangkut nama daerah menjadi terkenal. Pemerintah pusat juga akan menyiapkan anggaran bagi pelaksanaannya. Dan selanjutnya ada aksesibilitas laut. Di sini ada Pelabuhan Senghi dan KM Bone. Kapal tambang jurusan Pontianak Teluk Batam, jadwal keberangkatannya pukul 14. Dan jurusan Teluk Batam Pontianak ini setiap hari pukul 15 sore. Transportasi yang biasa digunakan yaitu kapal foto. Pontianak dengan rute Pelabuhan Teluk Batam, Batu Ampar, Kubu, Pelabuhan Senghi. Jadwalnya setiap hari, durasi kurang lebih 12 jam. Teluk Batam, rutenya Pelabuhan Senghi, Kubu Raya, Batu Ampar, Teluk Batam. Jadwal setiap hari, durasi kurang lebih 12 jam. Pontianak, Ketapang, ini rutenya Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Sukaharja, Pelabuhan Senghi, jadwal per minggu 2 kali. Durasinya kurang lebih 12 jam. Ketapang, rute Pelabuhan Senghi, Pelabuhan Sukaharja. Jadwalnya seminggu 2 kali, kurang lebih 12 jam. Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang mengoperasikan kapal penumpang jurusan Ketapang Pontianak untuk jadwal keberangkatan kapal ini dari Ketapang yaitu hari Jumat dan dari Pontianak hari Minggu. Kapal berlayar pada pukul 19 atau 20. Harga tiketnya berkisaran 400.000 per orang dengan menggunakan KM Cantika Lestari 8F di Pelabuhan Sukaharja. Aksesibilitas laut Sukadana Pontianak dan Pontianak Sukadana. Ada beberapa kapal cepat lain yang beroperasi dengan jadwal yang berbeda. Kapal cepat yang beroperasi dari Pontianak ke Sukadana dan Sukadana Pontianak adalah kapal cepat Indo Kapuas dan Ekspres Bahari milik PT Ersana Lestari Mandiri. Jadwal keberangkatannya pukul 8 pagi setiap hari. Harga tiket 230.000, waktu tempuh 4 hingga 5 jam. Dan selanjutnya ada KM Arif Jaya, KM Bintang Fortuna, Pelabuhan Rasojaya, Pelabuhan Teluk Batam. Di Kubu Raya rutenya Rasau Jaya, Kubu, Batu Ampar, dan Teluk Batam. Jadwalnya sehari 3 kali, kurang lebih 10 jam. Teluk Batam rutenya ke Teluk Batam, Batu Ampar, Kubu, Rasojaya.
Jadwalnya sehari 3 kali, durasi kurang lebih 10 jam. Kapal Klotok rute Rasau Jaya Teluk Batang, jadwalnya yaitu setiap hari 3 kali, yaitu pada pukul 11 pagi, 17 sore, dan pukul 20 malam. Sedangkan jadwal keberangkatan dari Teluk Batang Rasau Jaya juga 3 kali sehari, yaitu pada pukul 10 pagi, 17 sore, dan 20 malam. Selain menggunakan kapal kayu, biasanya ada juga yang menggunakan speed karena waktu tempuh lebih cepat dari kapal kayu, yaitu waktunya kurang lebih 4 jam. Sukadana Pulau Pelapis. Jadwal keberangkatan KM Sukadana Raya dari Pelapis Sukadana itu setiap hari Sabtu pukul 8 pagi, dan dari Sukadana Pelapis itu setiap hari Kamis jam 8 pagi. Selain kapal akses ke Pulau Pelapis, bisa juga menggunakan speedboat yang memiliki waktu tempuh yang lebih cepat daripada menggunakan kapal, yaitu sekitar kurang lebih 2 jam. KM Sukadana Raya dan pelabuhan kapal Pulau Pelapis, ada speedboat, ada pelabuhan TPI. Aksesibilitas laut Bengkayang, Pulau Komutan, Bengkayang rute Komutan, pelabuhan Teluk Suak, jadwal sehari 1 kali, durasi kurang lebih 1 jam. Pulau Komutan, rute pelabuhan Teluk Suak dan Lemukutan, jadwal sehari 1 kali, durasi kurang lebih 1 jam. Akses kapal bisa melalui pelabuhan Teluk Suak. Kapal berangkat jam 9 pagi, waktu perjalanan kurang lebih 1 jam. Biaya penyeberangan menggunakan kapal klotok ini berkisaran 25.000. Jika membawa motor bisa dititipkan di pelabuhan, ada penitipan motor berkisar 10.000. Aksesibilitas laut ini penting untuk memungkinkan akses transportasi lebih mudah dan untuk membantu pengembangan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Aksesibilitas laut di Kalimantan Barat memperbolehkan pelancong, pedagang, nelayan, dan industri perolahan manfaat daripada sumber daya alam laut dan pengalaman pelancong. Ini juga penting untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Atraksi ikonik masing-masing daerah. Di Kabupaten Kayong Utara, atraksi Ngancau adalah atraksi budaya masyarakat yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Pelapis apabila ikan teri yang menepi ke tepi karang. Cara kerjanya ialah beberapa masyarakat menarik jaring yang telah mengelilingi ikan teri. Atraksi ikonik masing-masing daerah di Kabupaten Kuburaya, yang pertama itu atraksi wisata mercusuar. Kita bisa melihat bangunan mercusuar yang megah dan unik. Bahkan bangunan ini adalah bangunan satu-satunya yang ada di Kabupaten Kuburaya, dengan dipenuhi berbagai jenis bahkan sampai ribuan jenis mangrove. Desa Jeruju Besar merupakan salah satu desa yang memiliki pesisir dengan dipenuhi banyak pohon mangrove, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan menikmati secara langsung suasana pesisir pantai yang banyak ditumbuhi pohon mangrove.
Di Kabupaten Ketapang, ritual buka mata dilaksanakan di kelenteng tua Pak Pek Kong Ketapang. Ritual tersebut mengawali ritual Cap Gome 2571 di Kabupaten Ketapang. Atraksi pasukan Merah Dayung Borneo. Atraksi yang cukup ekstrim tersebut ditampilkan ketika event karnaval budaya yang menjadi awal dari rangkaian rapat kerja pentas seni budaya dan pameran Dewan Adat Dayak. Di Kabupaten Bengkayang, atraksi Harum Jeram di Riang Panggar Kabupaten Bengkayang. Atraksi Gawai Adat Dayak dan festival budaya patung dalam perayaan Cap Gome. Di Kota Pontianak, perayaan Imlek dan Cap Gome yang dimeriahkan oleh kelompok Naga Sinar Surya. Tradisi atau atraksi meriam kalbi yang diadakan di tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Atraksi air pancung yang berada di tengah pusat Kota Pontianak, di mana atraksi ini disebut air mancur Tugu Bambu Runcing. Kabupaten Mempawah. Jangan terkejut bila kunjung ke Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah, sewaktu bulan Safar atau dalam hitungan tahun Islam. Kemudian banyak menemukan rombongan masyarakat makan bersama di pinggir sungai, di mana acara ini biasa disebut dengan acara robo-robo. Festival sahur yang biasa diadakan pada bulan Ramadan yang menggelar atraksi antara para anak muda membunyikan kentongan. Kabupaten Sambas ini tidak ada atraksi ikoniknya, daerahnya tidak ditemukan. Selanjutnya di Kota Singkawang ada atraksi tatung yang biasanya diselenggarakan di Kota Singkawang, di mana atraksi ini biasanya diadakan setiap tahun sekali, yaitu pada hari Cap Gome yang juga kalangan suku Dayak, Melayu dan lainnya. Di Kabupaten Landak, pertunjukan atraksi wisata alam dan budaya di wisata air merah Desa Mangku, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sangkau itu ada atraksi tatung. Kabupaten Sangkau tidak terdapat atraksi ikonik masing-masing daerahnya. Dengan Kabupaten Sintang juga tidak dapat atraksi ikonik daerah. Kabupaten Melawi, atraksi tarian kuda lumping. Kabupaten Kapuas Hulu, perahu hias suku Dayak yang Tamambaloh berlayar melintas di Danau Sentarum pada acara penutupan Festival Danau Sentarum Petung Keriupun di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Di sini ada yang kelima pembahasan kita, ada penginapan dan hotel. Di sini yang pertama di Ketapang, Hotel Grand Jury dengan kamar 120 kamar, harga per kamar dan tipe kamar Sukumi Twin 429.998 rupiah. Satu tempat tidur single, kamar superior double 479.000. Dua tempat tidur double, kamar double double 799.000. Satu tempat tidur double, kamar double king 1.499.000. Satu tempat tidur king. Hotel Nepada Tapang
88 kamar. Kamar standar 406.000, kamar queen souvenir 558.000, satu tempat tidur. Kamar deluxe double atau twin 687.000, dua tempat tidur. Kamar suite extreme 1.299.000, satu ruang tamu per dua tempat tidur. Hotel Aston City Tapang 146 kamar. Harga per kamar dan tipe kamar primer 345.000, satu tempat tidur. Kamar deluxe 432.000, satu tempat tidur. Kamar suite 734.000, satu tempat tidur. Di Dalam Utara terdapat hotelnya Mahkota Kayong. Mahkota Hotel Kayong di Kota Sukalana adalah hotel bintang 3 yang dibangun di tepi pantai dan menghadap Samudra Hindia. Hotel seluas 5.400 meter persegi ini memiliki 2 lantai dengan 56 kamar dan suite dirancang dengan gaya arsitektur dan dilengkapi dengan fasilitas penting seperti restoran, bar, ruang perjamuan, dan dengan fasilitas penting seperti restoran perjamuan. Hotel ini berjarak 50 meter dari pantai dan juga memiliki pemandangan indah Pulau Dato dan akses mudah ke Taman Nasional Gunung Palong. Hotel ini sangat cocok untuk akomodasi Anda saat dalam tujuan bisnis atau gerbang liburan. Di Kuburaya terdapat Hotel Kuburaya Resort 39 kamar, queen 352.000, satu kasur queen souvenir queen 408.000, satu queen bed deluxe queen 440.000, satu ranjang twin. Restoran Hotel Kubu Resort, hiburan kolam renang Hotel Kubu Resort. Pontianak Hotel Haris 150 kamar, Haris room only 508.000, satu double bed atau dua single bed. Haris queen room only 648.000, satu double bed atau dua single bed. Haris queen with breakfast 738.000, satu double bed, dua atau dua single bed. Ini terdapat lobby, hiburannya, swimming pool, restoran, dan ada ruang olahraga. Homestay Pontianak Pursuit Resort terletak di Pontianak, Jalan Purnama 1 nomor 35 Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Host menawarkan teras kamar ber-AC-nya menyunggahkan pemandangan kota serta dilengkapi lemari dan wifi gratis. Bandara terdekat adalah Bandara Internasional Supadio, 16 km dari akomodasi. Kamar-kamar di guest house ini memiliki balkon. Semua kamar di Present Queen House dilengkapi dengan TV, layar datar, dan perlengkapan mandi gratis. Harga kamar standar double, satu kasur super king, sofa dengan harga 200.000. Pertama, fitur keamanan. Staf mengikuti semua protokol
keamanan sesuai petunjuk otoritas setempat. Yang kedua, kebersihan dan desinfeksi. Penggunaan pembersihan berubah kimia yang efektif melawan kontinus, sepai handuk dan pakaian dicuci sesuai pedoman otoritas setempat. Akomodasi harus disinfektan setelah tamu check out dan sebelum tamu baru check in. Makanan dan minuman. Pembatasan jarak sosial di area makanan. Makanan dapat diantar ke akomodasi tamu. Semua piring, gelas, dan alat makanan lainnya sudah dibersihkan. Membawa hotel wisata Nusantara, kamar standar twin 310.000, 2 tempat tidur standar double 310.000, 1 tempat tidur. Dengan hiburan dan terdapat restoran. Bengkayang Hotel Lala Golden 99 kamar, harga per kamar 300.000. Hotel Repo, harga per kamar mulai dari 297.000 sampai 381.000. Dengan hiburan dan restoran Lala Golden dan restoran Repo. Singkawang Hotel Suites Berlin Singkawang 104 kamar dengan hiburan seperti Kemal yang menyatu dengan Hotel Superior Twin dengan harga 530.000, 2 single bed dan kopi teh Grand King 880.000, 1 king bed dan kulkas Presiden Suite 3.130.000, 1 king bed dan kulkas. Ruang lobi, ruang tamu, ruang tunggu, restoran dan swimming pool. Sambas Hotel Sambas Indah, harga kamar 104.000. Ada ruang pertemuan, lobi dan restoran. Atraksi wisata Kalimantan Barat. Ini ada Pulau Mendayun, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Spot di Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Riam Merasap, Kecamatan Sanggau Ledo. Riam Brawating, Desa Saham Kecamatan Seluas. Bukit Sepancong, Desa Cipta Karya Kabupaten Sungai Batu. Arung Jeram, Riam Pagar Kabupaten Sanggau Ledo. Ada Riam Mabe, Dusun Embung. Ada Riam Managar, Dusun Tahu, Kecamatan Air Besar. Air terjun 7 tingkat Romo Dait, Desa Sekandar, Kecamatan Air Besar. Air terjun Kerinting, Kecamatan Air Besar. Rumah Panjang Saham, Kecamatan Sangah Tumila. Air terjun Rombol Putio Ngabu. Ada Riam Dangu Lirang, Riam Unga, Desa Dangi Aji, Kecamatan Air Besar. Riam Bedawan, Desa Dangi Aji, Kecamatan Air Besar. Pantai Pulau Kalimata, Masjid Apung Usman Al-Fairuz Perdana, Kampung Bali, spot diving dan cagar alam Pulau Kalimata, Pulau Kelapis dan Bukit Pintar. Di Kota Singkawang ada kawasan status batu blimbing, ada wisata puncak gunung Paten, ada
sepeda gantung dalam rumah pohon taman Gunung Sari, ada wisata danau, ada objek wisata pantai dan wahana pemain, ada danau biru. Di Kabupaten Sambas ada Danau Biru Selaku Timur, ada Keraton Kesultanan Sambas, ada objek wisata Rumah Tabilit Tamajuk, ada Taman Wisata Pantai Bahari, ada Danau Subadang, ada Pantai Batu Nenek. Di Pontianak ada Waterfront Kota Pontianak, Taman Tugu Katulistiwa, Museum Provinsi Kalimantan Barat, Taman Alun Kapuas, Rumah Radang, Rumah Adat Melayu. Di Ketapang ada Keraton Kerajaan Matan, wisata cagar alam hutan kota Teluk Akar, Rumah Adat Melayu Ketapang, Bukit Batu Daya. Di Mempawah ada Laguna Pantai Jamak, Istana Amantubillah, ada Sebukit Lama, ada Pulau Temajo, ada air terjun, ada Mempawah mangrove. Di Melawi ada air terjun, ada air dataran laut Melawi, Gurun Rajat Melawi, Pancur Haji Melawi, dan Bukit Lintang. Di Kabupaten Sintang terdapat 4 wisata daki puncak bukit, wisata air terjun Batu Ninin, Istana Al-Mukarramah, Taman Nasional Bukit. Di Kapuas Hulu ada Goa Kars Hulu Kapuas, ada Goa Kars Desa Tanjung Langkang Tusibau, ada Goa di Hoparit Hulu Kapuas, ada Taman Nasional Betung, ada wisata air terjun, ada wisata puncak Bukit Ampan. Di Kabupaten Sanggau terdapat 4, Danau Laet Desa Subah, wisata air terjun Riam, Danau Belibis Tayan Hilir, air terjun Saka 2, dan di Skadau dapat riam daiknya Sungai Merah, wisata air terjun Cuci Kain, Batu Tertulis, Batu Jatuh, dan Batu Tinggi. Kabupaten Kuburaya terdapat Batu Belah, Bukit Gong, Gunung atau Bukit Ambawang, air terjun Bujang Bahar, dan Paradis Water Pakubu Resort. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.